Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jumpa pada mata pelajaran korespondensi yang pada video ini kita akan membicarakan KD komunikasi kantor. Pernahkah Anda saling bertukar informasi antar teman? Kegiatan saling bertukar informasi yang Anda lakukan termasuk proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan, mengingat manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia dapat saling membantu karena adanya komunikasi. Apakah Anda pernah membayangkan jika tidak ada komunikasi di dunia ini? Pasti tidak akan ada informasi. Tanpa informasi, peradaban manusia tidak akan mengalami perubahan dan tidak akan ada teknologi. Anda tidak akan menjumpai mobil, kereta api, pesawat terbang, telepon seluler pintar, internet, dan berbagai teknologi canggih seperti sekarang ini. Komunikasi yang Anda lakukan dengan teman merupakan lingkup komunikasi yang masih sederhana. Anda akan menjumpai komunikasi yang lebih kompleks ketika sudah bekerja di kantor. Bagaimanakah penerapan komunikasi di kantor? Jawabannya dengan mempelajari KD berikutnya, yaitu komunikasi kantor dengan indikator sebagai berikut. Indikator pencapaian komunikasi pada KD komunikasi kantor. 1. Menjelaskan definisi komunikasi kantor, mengemukakan fungsi komunikator, mengidentifikasi bentuk komunikasi kantor, dan menguraikan jenis komunikasi kantor. Apa itu komunikasi? Ini ada beberapa pengertian komunikasi dari beberapa ahli. Dari komunikatif skill mengemukakan bahwa pengertian komunikasi adalah suatu proses yang mempunyai 3 komponen. 1. Komponen komunikasi, yaitu seorang yang memindahkan arti. 2. Simbol untuk memindahkan arti. 3. Penerima, yaitu seorang yang menerima simbol dan menerjemahkan artinya. Dari Beni Kaluku mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pengertian dan mengandung semua unsur prosedur yang dapat mempertemukan suatu pemikiran dengan pemikiran lain. Dr. Phil Astrid Susanto mengatakan bahwa komunikasi adalah pengoperasian lambang-lambang yang mengandung arti. Dari ketiga para ahli itu, maka kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tertentu sehingga terjadi feedback atau timbal balik. Sementara kalau komunikasi yang ada di kantor adalah proses penyampaian berita dari suatu pihak kepada pihak lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Berikutnya ada komponen atau unsur yang terdapat dari komunikasi. Komunikator, komunikan, pesan, saluran atau media, respon atau feedback. Proses komunikasi adalah proses rangkaian perbuatan dan kejadian, penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti. Proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang tersebut berlangsung dengan menggunakan media atau saluran komunikasi. Pencipta ide atau gagasan atau informasi pesan oleh komunikator. Kemudian encoding, yaitu komunikator mengekode idenya berupa lambang-lambang yang dimengerti oleh komunikan. Kemudian pengiriman atau transmitting,
ide atau pesan-pesan yang telah disusun berupa lambang-lambang yang mengandung pengertian tersebut dikirim melalui media atau saluran yang tersedia, channel yang tersedia. Penerimaan pesan yang dikirim melalui media komunikasi diterima oleh komunikan. Kemudian decoding. Komunikan menafsirkan, menginterpretasikan lambang-lambang yang mengandung pengertian atau pesan tadi ke dalam istilah yang pernah diketahui dari pengalamannya sendiri. Kemudian feedback. Tahapan terakhir, komunikasi berupa tindakan yang dilakukan oleh komunikan karena adanya respon atau tanggapan terhadap pesan-pesan yang diterima. Nah, tindakan tersebut dinamakan feedback atau respon. Kemudian, fungsi komunikasi di tempat kerja. 1. Sebagai informasi, komunikasi memberikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan. 2. Sebagai kendali, komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku orang lain atau anggota dalam beberapa cara yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Sebagai motivasi, fungsi ini dapat memberikan tambahan semangat kerja kepada para karyawan agar tentunya dapat membuat mereka meraih prestasi dan kinerja yang optimal. Sebagai emosi, interaksi dalam dunia kerja dilakukan dengan komunikasi. Seringkali pegawai mengalami tekanan, kemudian mengkomunikasikan segala emosinya kepada karyawan lain, baik berupa keluhan maupun kritikan. Sedangkan tujuan komunikasi di tempat kerja adalah agar yang disampaikan komunikator bisa dimengerti oleh komunikan, maka komunikator harus menjelaskan pesan utama dengan jelas dan sedetail mungkin. Bisa memahami orang lain. Dengan melakukan komunikasi, setiap individu bisa memahami individu yang lain dengan kemampuan mendengar apa yang sedang dibicarakan orang lain. Pendapat kita bisa terima oleh orang lain. Komunikasi serta pendekatan persuasif adalah cara supaya gagasan kita diterima oleh orang lain. Tujuan komunikasi secara umum menurut Onong Sutana Effendi adalah perubahan sikap. Komunikasi bertujuan untuk mengubah sikap seseorang atau masyarakat. Perubahan pendapat. Komunikasi bertujuan untuk mengubah pendapat seseorang. Perubahan perilaku. Komunikasi juga bertujuan untuk mengubah perilaku maupun tindakan seseorang yang semula berlaku negatif berubah menjadi positif. Perubahan sosial. Memberikan pesan atau informasi kepada masyarakat juga bertujuan agar masyarakat mau mendukung dan ikut serta dalam tujuan yang diinginkan oleh informasi tersebut. Sedangkan bidang komunikasi, 1 ada komunikasi organisasi, komunikasi politik, dan komunikasi internasional, serta komunikasi pembangunan. Komunikasi bisnis, komunikasi tradisional, komunikasi antar budaya, komunikasi sosial. Kita akhiri video pembelajaran kali ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya masih KD yang sama pada IPK yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.